Lagi kita bahas tentang godob, marah, sum'ah, beramal, ingin dilihat orang. Kita belum lagi bahas tentang penyakit-penyakit hati yang banyak sekali. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, disinilah Abah mengatakan apa? Abah mengatakan bahwa sesungguhnya membersihkan rodail itu harus panjang waktunya. Demikian juga mengobati penyakit hati sangat sulit. Illa bizikrillahi ala dawami sirran wa jahran, kata Abah. Kata Abah, betul sulit, betul waktunya harus panjang, kecuali dengan zikir yang dawam. Sir dan jahar, jahar dan khofi. Kalimatnya la ilaha illallah dan ismu zikrillah yang ditanamkan dalam kalbu kita. Nah maka tiada lain cara kita untuk bagaimana terus mengobati hati kita, membersihkan hati kita, penyakit kita. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita. Dari sifat-sifat kedengkian, sifat-sifat munafik, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan seumur hidup kita. Ini Qala Syekh Muhammad Abdul Khawsifullah Maslul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Inna sifatil mazmumata fil qalbi kathiratun wa tathiruha min radzailiha tawilun wa sabilal ilaji fiha as'abu illa bi dzikrillahi 'ala dawami sirran wa jahran. Amma ba'du. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, para wakil talqin, petugas manakib, seluruh keluarga besar Manakiban Online Internasional, Bunda Haya sekeluarga, dan orang-orang yang mensukseskan Manakiban Online Internasional yang berbahagia, yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini dalam rangka khidmat ilmiah Manakib, mari sama-sama kita doakan sebelumnya pemangku manakib kita hari ini yang berbahagia, yaitu Bapak Haji Sugeng Widodo sekeluarga dari Makassar. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dan keluarganya. Dan juga dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan keluarganya yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabul oleh Allah, dan juga diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan doa-doa untuk kepentingan kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, dan juga ditambah-tambah rezekinya, dibahagiakan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita bertorikoh ini, kita berzikir ini, tiada lain adalah kita agar terus diwarnai seluruh panca indera kita dengan kolbu kita yang baik. Bapak Ibu, sebelum bergabung dengan Manakib Online malam ini, atau ketika ingin bergabung dengan Manakiban offline, ketika datang atau ke Sinarasa atau ke tempat Raudhah Manakib, apa dulu yang bergerak? Yang bergerak datang ke sini, yang bergerak datang untuk bergabung di Manakib Online tentu adalah hatinya. Hatinya bergerak. Hatinya bertanya, kira-kira saya bergabung atau tidak? Kira-kira kalau bergabung saya awal atau terakhir? Ketika bergabung manakib saya duduknya paling depan atau paling belakang? Ketika manakib saya nanti tertidur atau tidak? Ini semua tergantung hatinya, dan hati itu adalah yang pertama digerakkan. Maka kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Jadi itu semua tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, maka seluruhnya menjadi baik. Tetapi jika hatinya rusak, maka seluruhnya menjadi rusak, tidak selamat.
Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, kolbu ini adalah mewarnai panca indera kita. Kolbu ini mewarnai mata kita. Kolbu ini mewarnai telinga kita. Kolbu ini mewarnai semua aspek-aspek di dalam kehidupan kita. Nah, maka bagaimana pentingnya kolbu ini sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibedah hatinya, dibersihkan oleh malaikat Jibril yang dipimpin dengan beberapa malaikat, dibersihkan hatinya. Dari mana? Dari kotoran hati dan penyakit hati. Maka jelas di sini kita semua ada tergantung hatinya. Karena apa? Fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka sakit. Ada kotoran hati dan penyakit hati. Maka kata Abah di dalam kitab Fadlul Syuhur yang tadi dalam muqaddimah saya bacakan, bahwa Abah mengatakan, wahai para ikhwan, sesungguhnya sifat-sifat mazmumah, tercela, sifat-sifat buruk fil qalbi katsiratun. Di dalam hati itu banyak sekali. Jadi di hati kita ada dua. Yang pertama adalah rodhail wa tadhiroha min rodhailiha tawilun, kata Abah. Membersihkan daripada kotoran-kotoran hati itu jangkanya lama. Wasabilal ilaji fiha as'abu. Dan membersihkan atau mengobati penyakit hati itu juga tidak mudah alias sulit. Jadi ada dua. Yang pertama adalah dalam rangka kita membersihkan kotoran hati. Yang kedua, mengobati penyakit hati. Dan sangat berbahaya sekali ketika orang terserang penyakit hati. Sampai-sampai Abah mengatakan bahwa penyakit hati itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Maka Abah ketika COVID-19 lepas masker. Karena apa? Tidak lebih berbahaya daripada penyakit hati. Jadi kalau kita punya rumah, tentu kita harus dibersihkan setiap hari. Nggak mungkin kita dibersihkan nanti sebulan sekali. Kotoran hati itu harus kita bersihkan. Jadi yang pertama kotoran hati. Rumah kita bersihkan setiap hari karena terus kotor. Karena kata Nabi ketika seorang hamba berbuat dosa, maka apa yang muncul? Noktah. Noktatun sauda fi qalbihi. Hatinya terjadi noktah. Bercak hitam, bercak hitam, bercak hitam. Lama-lama kotoran hati itu menjadi penyakit hati. Nah maka Abah mengatakan apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran itu di dalam hati itu tidak mudah. Butuh waktu yang sangat panjang. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit hati itu tidak mudah alias sulit, kata Abah. Ini jelas dalam kitab Fadlul Syuhur. Contoh penyakit hati, Bapak Ibu, kita ambil apa? Contoh hasad. Hasad ini penyakit yang luar biasa. Ketika orang mendapatkan sesuatu kenikmatan, kita tidak suka. Ini namanya hasad. Kira-kira kita masih ada hasad tidak? Ternyata kita sudah melakukan segala macam cara. Masih ada hasad. Berarti betul hasad ini nggak mudah. Kalau dulu istilahnya Kiai bilang, tetangga kita punya kulkas, kita sakit gitu ya. Tetangga punya TV, kita sakit. Tetangga punya parabola, kita sakit. Zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang apa? Ya mungkin handphone terbaru lah, kendaraan lah, dan lain sebagainya. Ketika kita hatinya muncul tidak suka dengan kenikmatan orang lain, itu adalah hasad. Ini ngeri luar biasa hasad ini. Kemudian yang berbahaya lagi apa? Al-hikdu, kebencian, kedengkian. Hari ini di era media sosial, di era teknologi, Masya Allah. Kebencian hari ini ada dua. Yang pertama dipupuk terus, yang kedua diwariskan. Ini kebencian gitu. Jadi ada, kalau kita lihat, bapaknya, neneknya tidak suka dengan orang itu. Anaknya tidak suka dengan orang itu. Cucunya tidak suka dengan orang itu.
Artinya kebencian yang terus-menerus dipupuk, kebencian yang terus-menerus diwariskan. Na'udzubillah. Maka kita harus hati-hati bagaimana ketika kita menyadari bahwa kita benci kepada sesuatu, kepada seorang, dan itu diwariskan dan dipupuk. Ini seperti apa? Seperti iblis. Ketika Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah nama-nama di bumi ini. Segala nama diajarkan. Kemudian Allah berfirman, Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Ternyata semuanya sujud. Illa iblis. Maka hanya iblis yang tidak sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Maka iblis mengatakan apa? Dia mengatakan, saya lebih baik darinya. Ana khairu minhu. Gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka aku lebih hebat. Ini adalah kebencian. Ini adalah kesombongan. Nah, ternyata kebencian ini, kedengkian ini, kesombongan ini diwariskan terus sampai sekarang. Maka ada satu hikayat Imam Al-Ghazali, ceritanya iblis ini satu saat datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah nabi yang bisa berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah iblis kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Wahai Musa, engkau sering dan engkau bisa berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah, andaikan saya bertobat, apakah aku akan diterima tobatku?" Itu kata iblis. Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan kepada Allah. Dan satu saat datang lagi iblis kepada Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? Kata Nabi Musa, saya telah menyampaikan apa yang engkau katakan. Dan Allah mengatakan, ketika engkau iblis bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi dengan syarat, carilah makam Nabi Adam alaihissalam dan sujud. Bapak Ibu, Masya Allah, para pecinta kesucian jiwa, ini iblis mendengar nama Adam, langsung memuncak emosinya, langsung dia muncul kebenciannya, kedengkiannya, maka dia pun tidak sudi untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka dia pun akhirnya tetap menjadi hamba Allah yang durhaka. Itulah kebencian, itulah kedengkian. Baru mendengar nama Adam saja langsung muncul, dia lupa terhadap pertobatan dia. Dan hebatnya, tadi saya katakan al-hikdu, kebencian, kedengkian, kesombongan, itu diwariskan. Padahal kalau kita mau sportif, iblis itu hanya kepada Adam bencinya. Tetapi kenapa sampai kepada kita, anak cucunya sampai hari ini, sampai kiamat nanti. Kan gitu. Artinya ini kebencian yang diwariskan. Sampai kepada turunan-turunan Nabi Adam alaihissalam. Tidak hanya kepada Nabi Adam. Harusnya kan hanya Nabi Adam saja gitu ya. Kenapa dia sampai kepada kita semua sampai hari ini, siap untuk bagaimana membuat tersesat kita semua, ajma'in, semuanya, kata iblis. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat, kebencian, kedengkian yang terus dipupuk dan diwariskan. Jadi kalau hari ini di antara kita masih ada kebencian, kedengkian yang terus dipupuk, diwariskan, ini sama saja. Berarti apa? Ini adalah turunan iblis, na'udzubillah gitu. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka di era media sosial ini hati-hati. Kalau kita benci kepada orang, tentu pasti nggak boleh. Orang benci kepada kita, tentu hati-hati. Jangan sampai kebencian itu menular kepada kita dan akhirnya diwariskan kepada kita. Ada orang yang tidak suka netizen dengan update statusnya kepada kita. Posisi kita hari ini betul, benar. Mereka salah, benci kepada kita. Tapi ketika kita membaca kebencian dari mereka, membaca kedengkian dari mereka, lama-lama kita pun terwarisi. Kita pun ikut benci sama mereka, akhirnya kita ikut menyalahkan. Disitulah sama satu-satu, saling marah dan sebagainya. Nah maka hati-hati, ujaran-ujaran kebencian orang lain kepada kita justru akhirnya terwariskan, tertular kepada kita. Akhirnya kita pun benci kepada mereka. Inilah permainan apa? Permainan hati yang ada penyakitnya.
Nah maka betul kalau kita gali terus, Masya Allah, inilah kata Abah bahwa membersihkan kotoran hati, membersihkan atau mengobati penyakit hati ini sangat sulit. Seolah-olah kita benar, padahal kita pun ikut salah karena kita punya penyakit hati. Kita baru bahas hasad, kita baru bahas kebencian, kita baru bahas kedengkian, kita belum bahas tentang ria, belum lagi kita bahas tentang godob, marah, sum'ah, beramal ingin dilihat orang. Kita belum lagi bahas tentang penyakit-penyakit hati yang banyak sekali. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, disinilah Abah mengatakan apa? Abah mengatakan bahwa sesungguhnya membersihkan rodail itu harus panjang waktunya. Demikian juga mengobati penyakit hati sangat sulit. Illa bizikrillahi ala dawami sirran wa jahran, kata Abah. Kata Abah, betul sulit, betul waktunya harus panjang, kecuali dengan zikir yang dawam. Sir dan jahar, jahar dan khofi. Kalimatnya la ilaha illallah dan ismu zikrillah yang ditanamkan dalam kalbu kita. Nah maka tiada lain cara kita untuk bagaimana terus mengobati hati kita, membersihkan hati kita, penyakit kita. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita. Dari sifat-sifat kedengkian, sifat-sifat munafik dan lain sebagainya. Ini pekerjaan seumur hidup kita. Ini sebuah perjuangan seumur hidup kita. Untuk apa? Untuk bagaimana kita membersihkan sifat-sifat kotoran-kotoran dalam hati kita. Dan juga mengobati penyakit hati kita. Dengan apa? Dengan seumur hidup kita bizikrillah ala dawam. Dengan zikir kepada Allah yang terus menerus. Yang dawam, yang kontinu. Maka ini punya pemaknaan kita. Kenapa kita betul sampai hari ini zikir. Terus setiap ada sholat, zikir. Hari-hari tentu zikir. Kalau lagi sendirian zikir. Lagi jalan, lagi dimanapun hati kita berzikir. Karena kita menyadari di hati kita ada penyakit hati yang belum selesai. Kita menyadari di hati kita banyak kotoran yang terus datang. Nah maka terus kita bersihkan, kotor, bersihkan, kotor, bersihkan. Inilah makna kenapa kita harus banyak berzikir kepada Allah. Karena kebencian dan seterusnya terus dipupuk tanpa kita sadari dan terus diwariskan. Maka kita terus zikir lagi, zikir lagi, zikir lagi. Nah, maka kata Abah, apa? Abah merujuk dalam sabda Kanjeng Nabi. Kama qala Rasulullah SAW. Innal quluba la tashda'u. Kama yashda'u bihi al-hadid. Wajala'uha zikrullah. Kata Nabi, sesungguhnya hati itu berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi. Bapak Ibu bayangkan, ketika ada besi berkarat. Walaupun digosok segala macam dengan anti karat, tetap saja tidak mudah. Dan cara mengilapkannya hati yang berkarat, tiada lain adalah dengan zikrullah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, pantas saja kita sama-sama saling memotivasi diri saya kita semua menyadari akan penyakit-penyakit hati, menyadari akan kotoran-kotoran hati yang kita semua miliki, maka tiada lain kita terus istiqomah dalam zikir kepada Allah secara dawam. Zikir la ilaha illallah dan zikir khafi yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada kita semua. Karena hati ini kalau sudah bersih, sudah tenang, sudah mengkilap, hati ini akan mewarnai panca indera kita. Mewarnai mata kita, mewarnai telinga kita, mewarnai kulit kita, mewarnai aroma kita, mewarnai semua aspek panca indera kita. Tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah maka kita lihat guru kita pengarasa Abah. Kita lihat guru kita Abah Anom. Kita lihat guru kita Abah Sepuh dan seterusnya. Hatinya telah mewarnai seluruh kehidupannya. Maka apa yang terjadi? Semuanya menjadi manfaat. Teduh melihat beliau, tenang melihat beliau, damai duduk bersama beliau. Pancaran energinya, pancaran cahayanya terasa ketika kita duduk sama beliau. Merasa lebih tenang, lebih nyaman. Berakibat positif kepada diri kita. Maka kita nyaman, tenang bersama beliau. Kenapa? Karena itu semua hatinya mewarnai seluruh tubuhnya. Seluruh kalam-kalamnya. Maka karyanya diterima orang banyak. Maka membuat orang tenang, membuat orang bercucuran air mata, membuat orang dekat kepada Allah.
itulah hati yang bisa membawa hati kita menjadi hati yang baik. Nah, maka kalau hati kita pengen baik, hati kita pengen bisa mewarnai, hati kita ingin selamat, ya tentu kita mesti punya guru. Guru yang hatinya juga selamat. Masa kita punya guru yang hatinya penuh dengan kotoran hati, penyakit hati. Maka inilah tidak mudah. Maka inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Alasan terkuat kita sampai hari ini terus kita istiqomah dalam berzikir kepada Allah, yaitu dalam rangka kita untuk bagaimana membersihkan kotoran-kotoran hati kita dan juga penyakit-penyakit di dalam hati kita. Dan tiada lain nantinya adalah apa? Dalam rangka ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini makabada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita doakan sama-sama Pak Haji Sugeng Widodo sekeluarga senantiasa berkah segalanya semuanya selamanya untuk keluarga dan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.